Halo, kita lanjut lagi di pelajaran 33 ya. Pelajaran 33 ini saya akan bahas tentang memberi dan menerima ya. Jadi yang pertama memberi itu agiru ya. Agiru atau bentuk sopannya agemas, atau bentuk halusnya sasi agemas. Nah, jadi ini subjeknya bisa saya atau siapa saja ya. Dan yang menerima itu ya siapa aja, juga bisa siapa aja. Contoh misalnya saya akan memberi dia uang. Dia misalnya laki-laki gitu ya. Jadi watashi wa kareni okane o agemasu. Nah, ini nggak bisa dibalik. Dibalik maksudnya dia akan memberikan saya uang. Jadi nggak bisa pakai agemas juga. Kita harus pakai kuremas. Jadi kalau pemberinya atau subjeknya itu orang lain ya, atau siapa aja, tapi bukan saya gitu ya, dan penerimanya adalah saya, maka harus pakai kuremas. Jadi bahasa Jepangnya yang tadi karewa watashi ni okane o kuremas ya. Dia akan memberikan uang kepada saya ya, jelas ya. Jadi bedanya agemas dan kuremas itu. Jadi kalau penerimanya saya atau keluarga saya ya, itu pakai kuremas. Atau bahasa halusnya kudasarimas atau kudasaimas ya, yang lebih sering dipakai kudasaimas ya. Jadi kureru, kuremas, kudasaimas. Dan yang ketiga menerima ya, morau atau moraimas, atau bentuk halusnya itadakimas ya. Itadaku atau itadakimas seperti mas. Nah, ini subjek siapa aja, yang menerima bisa siapa aja ya. Contoh misalnya ibu menerima uang dari Tanaka-san misalnya. Jadi hahawa Tanaka-san ni okane o moraimasu. Nah, ini ni-nya bisa diganti kara ya. Jadi hahawa Tanaka-san kara okane o moraimasu. Jadi ibu akan menerima uang dari Tanaka-san. Nah, ini bisa dibolak-balik. Jadi bisa juga Tanaka-san akan menerima uang dari ibu. Jadi Tanaka-san wa haha ni okane o moraimasu. Nah, sekarang kalau pakai saya bisa juga ya. Kalau saya tuh misalnya saya akan mendapat uang dari ibu saya ya. Jadi watashi wa haha ni okane o moraimasu.
Atau bisa dibalik lagi, ibu akan mendapat uang dari saya. Ahawa watashi ni okane o moraimasu. Ini bisa balik ya. Kecuali yang tadi itu deh, yang kalau subjeknya orang lain tapi penerimanya saya atau keluarga saya gitu ya. Si keluarga saya sebagai pembicara atau keluarga saya, keluarga si pembicara ya. Nah, subjeknya itu pemberi. Ya cukup jelas ya, nggak usah bingung. Jadi itu aja ingat. Nah, ini juga bisa digabung dengan te, bentuk te agemas, bentuk te kuremas, dan bentuk te moraimas. Contoh misalnya yang memberi, yang subjeknya saya atau orang lain dan penerimanya siapa aja. Misalnya besok saya akan meminjamkan kamu buku misalnya. Ashita watashi wa anata ni hon wo kashite agemasu. Nah, sekarang kalau dibalik, misalnya besok kamu akan meminjamkan saya buku kan, kayak gitu. Jadi misalnya ashita anata wa watashi ni hon wo kashite kuremasu ka, gitu ya. Atau contoh yang lain misalnya bulan depan ayah akan memberikan saya mobil. Jadi membelikan itu jadi membeli, bentuk kamusnya kau, bentuk t-nya kt, tinggal ditambah kuremas ya, karena penerimanya saya. Jadi raigetsu chichi wa watashi ni kuruma o katte kuremasu. Ya. Jelas ya. Nah, begitu juga yang moraimasu. Misalnya saya dibuatkan ibu kue ulang tahun misalnya. Jadi watashi wa aha ni tanjoubi no keki o sukute moraimasu. Saya akan dibuatkan kue ulang tahun oleh ibu. Nah, itu kalau dibalik, misal ibu akan membuatkan kue ulang tahun untuk saya, nah kita harus pakai kuremasu ya. Gitu aja. Karena penerimanya saya. Ya. Jadi saya kira begitu aja cukup jelas ya. Ya, yang penting kalimat dicocok-cocokin. Ya, walaupun bisa dibolak-balik, tapi kalimat apa yang cocok gitu lah. Ya. Saya memberi dia, atau dia diberi oleh saya menerima dari dia menerima dari saya. Ya, bisa dibolak-balik ya. Ini kadang-kadang bikin bingung. Ya, tapi nggak usah bingung, itu aja ingat. Ya, saya ulang lagi, jadi kalau memberi, subjeknya saya atau orang lain siapa saja, dan penerimanya siapa saja ya.
orang lain sebenarnya. Itu pakai ageru atau agemas ya, atau sasi agemas, sasi ageru, sasi agemas. Nah terus kalau subjeknya, pemberinya itu orang lain atau siapa aja, tapi penerimanya saya atau keluarga saya, nah itu pakai kureru atau kuremas ya, atau kudasaru atau kudasarimas, atau yang biasa dipakai kudasaimas ya. Dan yang terakhir menerima, ini misalnya menerima, jadi subjek bisa siapa aja, pemberi atau subjeknya itu sebagai pemberi siapa aja, dan yang menerima bisa siapa aja ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti kita lanjut lagi. Jamata